Oke, shalom siswa-siswi SDK Trimulya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah chapel perdana di tahun ajaran yang baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama membuka ibadah chapel ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan mengikuti ibadah chapel. Engkau menolong, memberkati kami semua meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh mengikuti setiap ibadah chapel dengan baik dari awal sampai dengan akhir dari ibadah ini. Agar pujian-pujian yang kami lakukan, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan, itu boleh menjadi satu hal yang boleh memuliakan nama Tuhan dan terlebih boleh memberkati kami dan juga mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin baik dan semakin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pagi hari ini, biarlah kami dapat berfokus dan berkonsentrasi dengan baik, dan kami boleh menikmati ibadah chapel kami pagi hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur sekali lagi. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita muliakan nama Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama walaupun di rumah harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Change
kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kepada hambanya saya persilahkan. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Mari Mr. Ferry mengajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami, Allah yang setia, yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami siswa-siswi SDK Trimulya boleh memulai ibadah chapel kami dalam tahun ajaran 2020-2021. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, yang akan terus menjaga kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan dalam ibadah chapel kami pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Khususnya pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, terlebih boleh dapat berbuah, dapat kami praktekkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati agar sungguh-sungguh kami boleh dapat berkonsentrasi dengan baik, dan kami sungguh dapat menikmati firman Tuhan pagi hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, siswa-siswa SDK Trimulya. Bersyukur sekali Mr. Ferry boleh berjumpa dengan kalian pagi hari ini. Meskipun memang situasi kita sangat tidak ideal, biasanya kita beribadah dalam satu ruangan yang sama, tapi hari ini kita beribadah dalam ruangan yang terpisah, berada di rumah kita masing-masing. Tapi Mr. Ferry percaya bahwa semua kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, karena Allah terus bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Mr. Ferry tidak akan menyebutkan tentang siapa dan tentang apa. Biarkan nanti itu akan menjadi kesimpulan di akhir cerita kita. Namun mari kita bersiap, mari kita mendengarkan dengan baik, agar firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini boleh menjadi satu berkat dalam kehidupan kita. Di suatu kota hiduplah seorang yang sangat kaya. Seorang yang kaya ini bekerja sebagai pemungut cukai. Kalian pasti sudah menebak siapa kira-kira yang bekerja sebagai pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya raya, memiliki banyak harta. Wah, hartanya sangat banyak, sampai-sampai kemudian dia itu dikenal sebagai orang yang memiliki banyak sekali barang, uang, dan lain sebagainya. Lalu dia bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai ini mempunyai tugas, yaitu mengambil atau meminta uang dari para orang-orang yang ada pada saat itu. Pemungut cukai ini bekerja untuk pemerintah Romawi, yang tidak disukai oleh orang-orang pada saat itu, sehingga kemudian membuat si orang kaya ini dibenci karena tindakannya yang selalu meminta uang kepada orang-orang secara berlebihan. Contohnya, seharusnya rakyat ini atau orang lain ini membayar 500 rupiah, dia meminta 1000 rupiah. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai orang-orang di sekitarnya itu menjadi sangat kesel, menjadi sangat marah. Lalu suatu hari dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya. Siapa sih yang tidak kenal Yesus pada saat itu? Hampir seluruh orang mengenal Yesus. Yesus dikenal sebagai seorang yang luar biasa. Dia memberi makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang lumpuh, dan lain sebagainya. Dan ketika dia mendengar kisah tersebut, dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya, dia pun sangat bersemangat. Dia bersuka cita, dan dia pun berkeinginan untuk melihat Yesus. Dia ingin bertemu dengan Yesus secara langsung. Lalu ketika dia mendengar bahwa Yesus sudah masuk ke kotanya, seorang yang kaya raya ini kemudian bergegas menuju ke lokasi di mana Yesus akan melintasi kotanya. Ketika dia sampai ke tempat tersebut, dia menemukan bahwa tempat itu sudah sangat ramai, sudah penuh dengan orang, karena semua orang yang tinggal di kota tersebut ingin bertemu dengan Yesus, karena mereka mendengar Yesus sangat luar biasa. Lalu yang terjadi kemudian, dia tidak bisa bertemu dengan Yesus karena dia kemudian berada di bagian belakang, dan kebetulan tubuhnya pendek atau badannya pendek. Lalu apa yang terjadi kemudian? Orang yang kaya raya ini tidak kehabisan akal. Dia melakukan satu tindakan yang luar biasa. Dia kemudian naik ke atas pohon ara. Dia naik ke atas pohon ara dengan tujuan agar dia dapat melihat Yesus dengan jelas, dan dia dapat menyaksikan Yesus melintasi kota tersebut.
dia naik, lalu Yesus lewat, melintasi kota tersebut. Lalu apa yang terjadi? Yesus kemudian melihat ke atas dan berkata bahwa dia akan menumpang di rumah orang kaya ini. Lalu apa yang terjadi kemudian? Seorang yang kaya raya ini kemudian turun dari pohon ara dan dia turun dengan penuh sukacita. Namun orang-orang yang ada di situ menjadi bingung melihat bahwa Yesus mau bertemu dengan seorang yang kaya raya ini. Bagi mereka, bagi orang-orang yang ada di situ, orang yang kaya raya ini tidak pantas untuk bertemu dengan Yesus atau ditemui oleh Yesus. Karena kenapa? Dia telah begitu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, khususnya kepada mereka-mereka yang seringkali dimintai uang secara berlebihan. Namun yang menarik di sini adalah bahwa Yesus meminta dia untuk turun dari pohon, dan bahkan Yesus meminta dia untuk Yesus dapat bertamu ke rumah orang kaya ini. Hebat bukan? Lalu apa yang terjadi? Orang kaya ini bersukacita dan dia menerima Yesus dengan gembira. Dan bukan hanya sampai di situ. Orang yang kaya raya ini kemudian berjanji bahwa ia akan memberikan hartanya kepada orang miskin. Dan bukan itu saja, dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang telah dimintai uangnya secara paksa. Wah, ada satu perubahan yang luar biasa yang dialami oleh orang kaya ini. Pasti dari awal kalian sudah bisa menebak kira-kira siapa yang Mr. Ferry ceritakan tentang orang kaya ini. Betul, dia adalah Sakeus. Ya, dia adalah Sakeus yang dikenal dengan fisiknya yang sangat pendek, yang membuat dia harus naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Yang dikenal karena dia suka meminta dengan paksa kepada orang-orang yang hidup pada saat itu. Namun yang menarik kemudian Yesus memberikan teladan yang luar biasa pada kita pagi hari ini. Yesus melihat dia di atas pohon dan berkata, "Hei Sakeus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Suatu contoh yang luar biasa yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, ketika Yesus datang ke kota tersebut, dia datang untuk menyatakan kasihnya kepada semua orang. Dia tidak datang untuk mencari orang yang kaya, dia tidak datang untuk mencari orang yang pintar. Namun dalam kisah ini disebutkan bahwa dia mencari orang seperti Sakeus, yang mungkin bagi para orang pada saat itu, wah ini mah tidak pantas Tuhan, ini tidak layak Tuhan Yesus. Kenapa kamu harus makan di rumahnya? Kenapa harus bertemu dengan dia? Tapi Yesus memberikan teladan bahwa Tuhan datang untuk mengasihi semua orang. Dia tidak pernah membeda-bedakan latar belakang seseorang, dan bahkan dia ingin menyatakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sama kepada semua orang. Lalu yang kedua, dari kisah Sakeus menceritakan kepada kita bahwa ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Ada perubahan yang besar yang terjadi dalam diri Sakeus. Bukan hanya kemudian dia bersukacita dan bergembira, namun dia kemudian mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, anak-anakku, siswa-siswi SDK Trimulya, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa yang ingin mengajarkan Mister dan juga kalian bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas. Mungkin ada di antara kita yang merasa, wah Mister, saya kayaknya tidak pantas nih untuk diselamatkan. Saya kayaknya sudah tidak bisa lagi bertobat. Aduh, kesalahan saya sudah terlalu banyak. Saya suka membantah orang tua, saya tidak mendengar-dengaran kepada guru. Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Namun dalam Lukas pasal 19, perikop yang kita baca dan akan kita renungkan hari ini, itu mengisahkan kepada kita bahwa Tuhan datang ke dalam dunia untuk mengasihi dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Dan kita semua termasuk orang-orang yang hilang. Mister juga, kalian juga sama. Namun karena kasih Tuhan, kita semua diselamatkan. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar bahwa Sakeus berubah
Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kehidupan kita dengan kasih yang luar biasa. Dan oleh karena itu, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita pagi hari ini. Kita akan membuka dari Lukas pasal yang ke-19. Sebentar. Nah, ini Alkitabnya Mr. Ferry. Kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Ayo, semua yang di rumah, meskipun di rumah, ingat, kalian juga harus tetap membaca Alkitab. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Mr. Ferry mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi hari ini kita belajar satu kisah tentang Zakeus. Kalian boleh baca kisahnya secara lengkap dalam Lukas pasal 19. Di situ kalian akan menemukan bagaimana Zakeus boleh berubah dan bagaimana Zakeus boleh menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi satu berkat bagi kita sekalian, dan kita semua boleh belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk mengasihi diri kita dan orang lain dengan baik, sehingga kehidupan kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, karena kami tahu Tuhan telah mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Tuhan telah mengasihi kami dengan kasih yang tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, ajar kami untuk dapat mengubah hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami, dan kami boleh kembali kepada Tuhan dan menjadi murid-murid Yesus yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati pembelajaran kami sepanjang hari ini, biarlah semua yang kami lakukan menjadi satu bekal bagi kami untuk kami dapat menyongsong masa depan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.